Percaya nggak kalau kita bisa menciptakan uang, kita bisa mencetak uang? Kalau Anda percaya, silahkan tonton video ini sampai habis. Tapi kalau Anda nggak percaya, silahkan tonton video yang lainnya aja ya. Bukan saya mengusir, tapi apa? Daripada nanti pikiran Anda itu nggak konsentrasi dalam menjalani kehidupan, terus Anda menjadi orang yang pesimis akan kehidupan Anda sendiri dan menyalahkan orang lain ya. Apalagi orang-orang yang mungkin ya, yang berbagi tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang law of attraction. Siapapun itu, bukan hanya saya. Mungkin pernah ada orang yang bilang kalau ala ilmu-ilmu seperti itu tuh adalah omong kosong, ilmu seperti itu tuh nggak ada, ilmu seperti itu tuh nggak mungkin. Ya itu bagi Anda, tapi bagi orang yang percaya bahwa dia diciptakan ke dunia adalah orang-orang terpilih untuk menjadi orang yang lebih maju dalam kehidupannya, mereka adalah orang yang memang menciptakan hidupnya, apalagi namanya mencetak uang. Nah, disclaimer dulu, mencetak uang di sini bukan kita mencetak uang palsu, tapi kita mencetaknya itu dengan nilai sesuai dengan apa yang kita inginkan, berapapun jumlahnya, bagaimanapun wujudnya, dan apa saja yang Anda inginkan. Kita ciptakan sendiri, kita cetak sendiri ya, uangnya seberapa banyak dan nanti kita simpannya di mana. Itu teman-teman bisa pelajari di video ini. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget ya, kalau memang uang itu kita harus mencetaknya sendiri. Ya karena kita yang akan memilikinya, kita yang ya jadi tuanya, bukan kita orang yang hanya wah siapa tahu nih dikasih, siapa tahu nih begini begitu, yang kita mengharapkan dari orang lain sedangkan kita sendiri nggak mau bergerak ataupun kita merubah cara pandang kita juga. Kita langsung mulai di poin pertama. Ketika kita ingin mencetak uang dengan jumlah tertentu, ciptakan di pikiran. Ketika kita udah menciptakannya di pikiran kita, maka apa? Pikiran kita akan selalu menggambarkan nilai-nilai uang seperti apa yang kita inginkan, dan tinggal kita jalani aja prosesnya bagaimana. Terus nanti ya mungkin di perjalanan kita mengalami naik turun, ya itu hal yang wajar. Dengan begitu kita ini dipantaskan, kita ini dibentuk dulu. Jangan tiba-tiba nih kita langsung dikasih nih duit nih gua kasih nih 10 miliar, kita lupa daratan, kita udah nggak tahu lagi ini mau gimana. Nah itu namanya sebuah ya mental kaget ya. Ketika kita udah kaget, malah justru itu nggak berkembang dan kita belikan hal-hal yang itu sifatnya konsumtif dan kita nggak bisa menikmatinya. Dalam waktu sekejap, nggak nyampe setahun udah habis. Nah ketika itu semua udah habis, kita mau apa lagi? Bingung lagi. Nanti yang ngasih lagi siapa? Jadi kita berharap seumur hidup nggak dapat, seumur hidup nggak akan pernah menerima lagi, dan justru kita akhirnya apa? Kita menyalahkan orang lain. Ya mereka kok bisa seperti itu, hidupnya nyaman, sedangkan aku punya duit yang banyak tiba-tiba habis semua. Yang belum lagi dikit-dikit ada orang datang butuh ini buat sekolah anak, buat susu anak, buat ini, buat itu. Bukan saya melarang Anda untuk berbagi, tapi lihatlah dulu ya orangnya bagaimana, kerjanya bagaimana, dalam artian dia punya niatan kerja nggak, ataupun dia hanya seorang pemalas yang memanfaatkan mungkin anaknya, mungkin memanfaatkan orang tuanya, terus dirinya itu nggak mau berbuat apa-apa untuk merubah hidupnya sendiri. Intinya dia hanya bergantung pada pemberian orang. Nggak salah kok kita diberi, orang lain itu nggak salah. Hanya saja kalau mental kita hanya ingin selalu diberi, itulah yang salah. Ya mental kita bukan mental yang kaya dong, kita hanya meminta-minta. Nah dengan begitu apa? Kita ciptakan aja tuh, kita cetak dalam pikiran kita dulu. Dan ketika kita udah mencetaknya, kita lanjutkan di poin kedua, ciptakan di perasaan. Nah nyambung kan? Tadi awal kita udah membahas visualnya, sekarang kita menciptakan di perasaan kita atau vibrasi kita. Ini kekuatannya 5000 kali lebih kuat dari pikiran kita, dari visual kita. Ketika kita merasa bahwa kita ini memiliki nilai uang tersebut, yang jelas jangan bertentangan ya antara pikiran kita dan perasaan kita. Ketika itu semua udah bisa menyatu, jangan pernah abaikan yang namanya peluang atau kesempatan yang datang. Ambil saja, selama itu Anda analisa sesuatu yang aman ya. Jangan nanti kita terjerumus
bonus. Contoh hal sederhana gini, wah saya pengen punya penghasilan nih, kerja dengan gaji 10 juta misalkan. Nah begitu kita ada tawaran nih, mau nggak lu kerja di sini? Cuman mesti bayar dulu sekian juta untuk adminnya biar diloloskan. Cukup Anda senyum aja dan tinggalkan. Anda ini mau menerima uang, bukan Anda harus setor dulu. Dalam artian gini, banyak orang yang itu pura-pura mencarikan pekerjaan dengan gaji sekian, tapi intinya dia itu mencari keuntungan pribadinya. Dia itu memanfaatkan Anda. Oh ini orang butuh duit nih, udahlah manfaatin aja. Siapa tahu dia mau keluar duit untuk ya kita bohongin ya. Ada juga yang pengen masuk ke sebuah perusahaan, terus wah nanti posisi lu ini, lu mesti siapin duit nih, dan akhirnya apa? Ketika kita tergiur, kita jual tanah, kita jual mungkin ya aset kita hanya untuk ngasih ke orang dan kita dijanjikan untuk suatu pekerjaan. Ketika kita udah menghitungnya, gua keluar duit nih 150 juta hanya untuk bekerja sebagai ini, dan tujuan kita hanya nanti biar dapat pensiun. Sebenarnya pensiun itu kita bisa nyusun sendiri ya, kita bisa merencanakannya sendiri selama kita punya ilmu yang namanya manajemen keuangan ya. Itu nggak harus sekolah tinggi-tinggi. Selama kita mau dan kita ini meluangkan waktu untuk ya menghitung dulu, wah ini kalau bayar sekian ya mending buat modal lah. Kenapa? Karena mandiri ya, pokoknya tiap bulan itu kita nggak puyeng kejar target, terus ya pokoknya segala sesuatu tentang pekerjaan yang membuat kita ini mumet. Kita lanjut di poin ketiga, ciptakan pada perilaku. Kita harus menciptakan perilaku kita itu bagaimana, kita harus menciptakan attitude kita juga bagaimana. Ketika attitude kita buruk, ya kita mau mencetak uang bagaimana? Hasilnya pasti jelek dong. Contoh Anda mau ngeprint atau fotokopi aja deh, kalau mesinnya jelek, mesinnya buruk, nggak pernah dirawat, hasilnya juga nggak baik, hasilnya pasti nggak sempurna. Ya seperti itulah hidup kita. Kalau attitude kita ini buruk, apa yang kita hasilkan adalah sebuah keburukan, dan ujungnya nanti ya contoh gini ya, Anda nih memanipulasi sebuah ya mungkin penghasilan ya, dari misalkan nih kerja yang itu hubungannya dengan duit, terus wah ini ada kesempatan nih main-main aja, oke main, siap. Nah ketika udah Anda mendapatkan wih ternyata cuan luber nih, cuannya gede nih, ya sudahlah besok gitu lagi. Pertama, kalau Anda nggak kena kasus, akhirnya wah ini korupsi nih, ujungnya nanti apa? Di masa tua Anda, duit yang Anda dapatkan itu akan segera habis. Kenapa? Untuk Anda berobat, untuk kebutuhan Anda yang memang nggak bisa ditinggalkan ya, maksudnya nggak bisa diabaikan karena menyangkut nyawa Anda juga. Nah itu akan habis, justru akan menggerus semuanya. Dan apa? Hal yang menyedihkan lagi, Anda tidak bisa memberikan sebuah warisan kepada keturunan Anda. Itu hal yang menyakitkan banget, hal yang membuat kita ini bukan siapa-siapa lagi, kita bukan apa-apa ya. Lanjut di poin keempat, ciptakan aktivitas produktif ya. Kita harus menciptakan sesuatu itu yang menghasilkan. Jadi ibaratnya Anda membuka usaha ya, apapun usahanya, niatkan bahwa itu benar-benar Anda gunakan untuk hidup. Sekarang Anda mau belajar mungkin dari brandingnya, dari bagaimana cara pembuatan nama. Mungkin kalau Anda mau usaha kuliner ya, Anda nggak tahu bagaimana resepnya. Sekarang banyak medianya, Anda bisa cari di mungkin sosial media, mungkin di Google, atau mungkin di YouTube juga, itu juga banyak ya. Anda bisa belajar dari situ dan Anda harus berani memulai. Jadi kegiatan Anda itu adalah kegiatan yang memang produktif dan itu menghasilkan uang untuk Anda. Jadi bukan membuat penghasilan kita ini hanya ya pokoknya di situ-situ aja gitu. Jadi kembangkan, Anda harus produktif. Law of attraction bukan ilmu abrakadabra. Semua butuh tindakan, semua butuh langkah. Hanya saja banyak orang yang menyerah ketika sedang menjalani sebuah proses. Contoh halnya Anda mau pergi ke sekolah zaman dulu, apa Anda buka mata langsung sampai sekolah? Kan enggak juga, pasti Anda harus mandi, Anda harus sarapan dulu, berangkat, yang mungkin dulu jalan kaki atau harus naik kendaraan umum. Seperti itu, itulah hidup. Law of attraction memang ya mungkin kalau dipikir itu bukan sesuatu yang nyata, tapi itu terjadi ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Jadi ketika kita udah memikirkan sesuatu yang itu kita inginkan, kita tetap melangkah aja, kita harus jadi orang yang produktif.
produktif. Pikiran kita ini harus selalu menggambarkan bahwa kita ini memiliki nilai uang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika udah dapat, naikkan lagi. Ketika dapat yang sesi keduanya, naikkan lagi. Jangan hanya mentok-mentok di situ. Karena nilai uang itu makin lama makin turun. 20 juta sekarang sama 20 juta beberapa tahun yang lalu, nilainya udah beda. Mungkin Anda pernah merasakan untuk membeli permen hanya membayar 25 perak. Sekarang berapa harga permen? Kita beli 1000 cuma dapat 3. Menyedihkan banget ya kalau kita hanya memikirkan punya nilai uang di situ-situ aja. Jadi kita harus kembangkan lagi. Kita udah dapat ya, kita minta lebih. Ya bukan kita nggak bersyukur, tapi memang itulah cara kita bersyukur. Karena apa? Perkembangan zaman. Mungkin Anda punya anak, untuk biaya sekolah anak juga berbeda dengan masa Anda ketika bersekolah dulu. Mungkin Anda 100 rupiah itu udah uang saku yang lumayan. Tapi sekarang kita kasih anak kita cuma 1000-2000, ngamuk, komplain, besok nggak mau sekolah lagi, uang jajannya cuma segitu. Kita lanjut di poin kelima, ciptakan kenyataan. Ketika kita udah memikirkannya, udah menciptakan dalam pikiran kita, di perasaan kita, di perilaku kita udah jadi orang yang produktif. Sekarang saatnya kita menjadi orang yang menerima. Nah, tercipta dalam sebuah realita, dalam sebuah kenyataan. Nah, dari situ ya sudah, Anda akan jadi orang yang berkelimpahan. Jadi intinya, cetak dulu, optimis saja. Setelah afirmasi, setelah memikirkannya, lupakan. Jangan dikejar-kejar, jangan diingat-ingat terus. Udah lupakan aja. Ketika kita udah melupakannya, ya sudah, tinggal tunggu aja. Ya, ibarat kita membeli sebuah barang nih dari online, tiba-tiba ada kurir datang, ketuk pintu, paket. Nah, seperti itulah. Cuman apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang sudah kita gambarkan, sesuatu yang sudah kita ciptakan sendiri. Makanya kenapa saya bilang kita harus mencetak uang kita sendiri. Jangan kita hanya ya udah gini aja, nanti dapatnya berapa terserah. Nanti dapat sedikit kita udah ngomel. Jadi kita rubah cara pandang kita ya tentang bagaimana mendapatkan uang. Teman-teman harus selalu menciptakan hal-hal positif yang itu sesuai dengan tujuan hidup teman-teman. Kalau Anda pengen kaya, ya ciptakan pemikiran, perasaan, dan perilaku tentang sebuah kekayaan. Bukan sok kaya, ya beda ya. Kita kaya dan sok kaya itu beda. Jangan kita, wah ini gua nih, tajir nih. Lo mau pakai motor? Pakai aja. Besoknya nggak balik, motornya hilang ya. Itu karena apa? Sok kaya, ternyata motor yang minjem. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita memang harus punya mental yang kaya. Mental yang kaya itu apa? Nggak merugikan orang lain, kita nggak minta-minta. Kita harus ya pokoknya menghargai orang lain juga yang memang dia juga baik ke kita, ataupun dirinya nggak pernah mengganggu kita. Sukses berkelimpahan.